Banyak hadis yang lain juga, dalam hadis Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad juga ada dikatakan di antara 9 wasiat Nabi kepada Abu Darda, ya, wala tunazi'anna wulatal amri, jangan engkau mencabut diri dari ulil amri. Maksudnya apa? Mengkudeta jelas-jelas, ya. Wa in ra'aita annaka anta, walaupun engkau lihat engkau ada dalam kebenaran, gitu ya. Hadis yang tadi, tetaplah sam'an wa ta'an, ya, dengar dan taatlah kepada pemimpin walaupun hartamu diambil, punggungmu dipukul, ya. Hadisnya tidak salah, memang betul begitu. Tapi kadang hadisnya ditempatkan, ya, ibaratnya kalau ilmu qiyas itu qiyas ma'al farik, dianalogikan tidak tepat, ya. Kapan konteksnya kita harus mengamalkan hadis itu? Kapan saja, selama ulil amrinya yang zalim tadi menegakkan hukum Al-Quran di negaranya, ya. Selama ulil amri tersebut menegakkan di bawah kekuasaan pemerintahannya hukum Allah, Al-Quran dan hadis, hukum Islam bihududillah, maka tak boleh kita lawan. Betul, ya. Jadi kalau begitu, sekarang kalau kita sudah punya pemimpin, sudah menegakkan hukum Quran, mau apa lagi? Masalahnya banyak yang orang menempatkan hadis ini secara general. Ketika ketemu pemimpin yang jangankan hukum Quran, jangankan hadis Nabi, ya, mereka justru anti misalnya dengan hukum Islam, Islamofobia, dia menggunakan hukum yang lain, maka tidak tepat, ya, kontekstualnya. Kalau hadis ini kita harus taat walaupun hartanya diambil, punggungnya dipukul, tapi pemimpinnya nggak seperti yang Nabi maksud, ya. Jadi secara kontekstual, ya, dia mencoba memahami hadis pada tempat yang salah. Nah, kenapa kita nggak boleh melawan? Karena dia sudah menjunjung tinggi hukum Allah, dipakainya dalam kekuasaannya, nggak usah dilawan. Walaupun mungkin ada masalah persengketaan, kita punya harta harus diambil atau yang mana, kita kan nggak tahu. Tapi ketika pemimpin tersebut menegakkan hukum Allah, kalau dia keliru dalam keputusannya sama kita, harta kita diambil, itu urusan dia. Tapi ketaatan kita secara loyalitas harus tetap berlaku karena dia menjunjung tinggi menegakkan hukum-hukum Allah. Tapi kalau yang tidak, terus dipaksa kita untuk mentaati mutlak besar-besaran, sementara hukum Allah tidak ditegakkan sama pemimpin ini, maka ada yang mengatakan dia tidak termasuk ulil amri yang diperspektifkan hadis ini. Berarti nggak bisa dipakai secara mutlak, ya. Nah, sekarang ini kalau dipakai di Indonesia, pertanyaan saya, Indonesia sudah pakai hukum Quran atau belum? Hukumnya pakai apa? Linggarjati, ya, peninggalan dari kolonial Belanda. Coba lihat Anda yang mana. Jadi kalau Indonesia dibilang negara Islam, iya, mayoritas Islam, ya, iya, insya Allah. Tapi mayoritas banyak orang Islam, tapi aplikasi belum mengaplikasikan hukum Islam secara komprehensif, ya. Itulah yang banyak menjadi perselisihan. Tapi, ya, ada kalanya kita tetap demi kemaslahatan ikutilah ulil amri yang ada walaupun belum ideal, ya. Tapi jangan sampai terjadi yang seperti itu, ya. Jadi tidak ada kemutlakan kita harus ngikutin hadis sementara profil pemimpinnya nggak seperti dalam hadis. Jadi nggak ngefek, nggak nyambung, gitu, ya. Gitu bagaimana, ya? Ya. Kita setuju kalau pemimpinnya menggunakan hukum Quran dan Sunnah, setuju gitu. Tapi kalau tidak, istikharah dulu.